Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu, jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-12. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pada ending episode sebelumnya, kita telah menyaksikan betapa terkejutnya Elena dengan fakta bahwa ia ternyata adalah anak yang diadopsi oleh keluarga Gilbert. Tentunya fakta itu akan sangat mempengaruhi kehidupan Elena untuk selanjutnya. Apalagi fakta bahwa dirinya juga sangat mirip dengan Catherine membuat ia semakin terikat dengan kehidupan vampir. Untuk ulasan video sebelumnya, silakan mengklik tautan yang telah saya sematkan di kolom deskripsi. Episode ke-12 dibuka dengan menampilkan Elena yang bercerita pada Steven mengenai sosok vampir yang hampir saja memangsa dirinya di malam ia mengalami kecelakaan. Steven mencoba untuk menerka-nerka terkait identitas vampir tersebut, namun ia sama sekali tidak memiliki jawaban akan hal itu. Untuk memastikan keamanan Elena, Steven kemudian memberikan beberapa benda yang berisikan ekstrak verven pada Elena untuk digunakan pada dirinya dan juga Jeremy serta Bibi Jenna dan bahkan sahabat-sahabat Elena yang lainnya, dengan harapan benda itu dapat menyelamatkan Elena, setidaknya agar Elena tidak mudah untuk dimanipulasi. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang masih terus membuat sketsa sosok vampir pada buku gambarnya. Beberapa saat terdengar bel berbunyi. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah seorang pengantar pizza. Jeremy kemudian memanggil Elena untuk membayar pesanan tersebut dan mempersilahkan pengantar itu untuk masuk. Kesalahan bagi Jeremy karena ternyata pengantar pizza itu adalah vampir yang telah menyerang Elena di malam ketika ia sedang mengendarai mobil. Karena telah diizinkan masuk, tentunya vampir itu dapat dengan mudah melancarkan aksinya di lain kesempatan. Scene kemudian beralih pada Steven yang mendatangi Damon yang tengah mengacak-acak buku yang ada di rumah mereka. Bisa dipastikan bahwa Damon sedang mencari informasi terkait mantra Emily yang ingin dihancurkannya. Steven terlihat sedikit tertarik untuk memprovokasi Damon dengan mengatakan bahwa saat ini Damon terlihat sedang frustasi karena melihat dirinya bersama Elena, sementara Damon sendiri tak bisa bersama Catherine. Mendengar itu, Damon kemudian menyuruh Steven untuk pergi dan tak mengganggu aktivitasnya. Beralih pada Jeremy yang tengah berada di dalam kelas, Alaric kemudian memberikan makalah milik Jeremy yang telah diberi nilai A, yang mana itu adalah nilai yang sangat sempurna. Alaric terdengar memuji isi makalah Jeremy yang mana menurutnya sangat unik, yang meski Jeremy tak percaya pada vampir, namun masih tetap menuliskannya dengan sangat baik. Karena tak ingin terlalu dalam membahas segala konspirasi tentang vampir, Alaric kemudian mengalihkan pembicaraan mereka. Alaric kemudian mencoba untuk meminjam jurnal yang digunakan oleh Jeremy sebagai literatur dalam tulisan makalah tersebut. Jeremy yang tak keberatan kemudian memberikan jurnal tersebut pada Alaric. Lalu kemudian ia pergi. Beralih pada Elena yang berjalan bersama Caroline. Terdengar Caroline berterima kasih atas kalung pemberian Elena, yang mana kalung itu adalah kalung verven yang diberikan oleh Steven untuk melindungi Elena beserta keluarga serta teman-temannya. Percakapan mereka kembali berlanjut pada kisah asmara Caroline dan Matt yang bagi Elena, ia merasa Caroline menjauhinya karena beberapa alasan yang tak ia mengerti. Caroline mencoba jujur bahwa ia merasa cemburu sebab Matt masih memiliki perasaan pada Elena. Untuk menutup masalah tersebut, Elena kemudian mempertegas bahwa Caroline tak perlu khawatir karena saat ini ia tengah menjalin asmara bersama Steven. Mendengar itu, Caroline terdiam dan mencoba untuk mengerti apa yang Elena sampaikan. Berpindah di Mystic Grill, Elena menceritakan tentang statusnya yang adalah anak adopsi pada Bunny. Bunny menyarankan agar Elena berbicara pada bibinya agar semuanya semakin jelas. Beberapa saat Elena kemudian pergi. Ketika Bunny juga hendak beranjak, tiba-tiba saja Damon menghampirinya. Bunny yang marah pada Damon karena ia pernah mencoba untuk membunuhnya, kemudian mengancam Damon bahwa ia adalah seorang penyihir yang bisa mengeluarkan api, dan api adalah hal yang bisa membunuh vampir. Mendengar itu, Damon mencoba untuk bersikap tenang. Bunny kembali mempertegas pada Damon agar menjauhi dirinya. Damon yang terlihat ingin mengatakan sesuatu kemudian harus terhenti karena kehadiran seorang pemuda yang diketahui adalah salah satu pelayan di Mystic Grill. Damon yang merasa terganggu kemudian tersenyum lalu meninggalkan mereka. Setelah kepergian Damon, lelaki itu terlihat sedikit menggoda Bunny, yang ternyata Bunny pun begitu tersanjung dengan pujian-pujian yang dilontarkan lelaki tersebut padanya. Scene kemudian berpindah pada Elena yang baru saja keluar dari Mystic Grill menuju mobil baru miliknya. Ia kemudian mendapatkan telepon dari vampir yang memburunya. Mengetahui penelpon itu adalah vampir yang memburunya, Elena kemudian mematikan telepon tersebut lalu memacu kendaraannya untuk pergi dari tempat itu.
Di rumah Steven, Elena terlihat begitu frustasi dan bertanya-tanya mengenai apa yang menimpanya. Mengapa lelaki yang adalah vampir yang Elena belum ketahui identitasnya terus menerornya. Steven kemudian menjelaskan tentang kebiasaan seorang vampir yang memang tidak langsung menyerang mangsanya. Vampir yang bagi Steven adalah predator lebih senang ketika mereka mulai berburu dan membuntuti mangsanya. Bahkan hal tersebut lebih menyenangkan ketimbang langsung membunuh mangsanya. Untuk berjaga-jaga, Steven kemudian memberikan Elena jam saku yang telah ia ambil dari Damon, kemudian menjelaskan tentang fungsi dan sejarah dari jam saku tersebut yang telah kita ketahui bersama. Jam itu Steven berikan dengan maksud agar Elena tetap bisa menjaga dirinya dari kehadiran vampir yang bisa saja berada di sekitarnya. Scene kemudian berpindah pada Caroline dan Matt yang tengah mengechat sesuatu. Keduanya tampak bersenang-senang dan terlihat begitu bahagia. Caroline kemudian menanyakan tentang kostum yang akan digunakan oleh Matt pada pesta dansa yang kembali akan diadakan di Mystic Grill. Matt berkata bahwa ia tak akan pergi pada pesta tersebut karena ia telah bekerja di Mystic Grill untuk menjadi pelayan. Mendengar itu, Caroline berucap dengan kata yang terdengar sedikit kasar mengomentari pekerjaan Matt. Mendengar itu, Matt terlihat risih dan menganggap bahwa Caroline tak menghargai pekerjaannya. Meski hanya seorang pelayan, itu tetaplah sebuah pekerjaan. Beberapa saat, Matt kemudian pergi meninggalkan Caroline yang terlihat begitu menyesali perkataannya. Beralih pada Jeremy yang kembali didatangi oleh Anna di sela-sela ia bermain biliar. Keduanya kembali membahas masalah vampir. Meski dalam makalah Jeremy sedikit menyinggung masalah vampir, namun ia masih tetap belum percaya terkait keberadaan vampir. Beberapa saat Jeremy terlihat ingin pergi. Anna yang memang sedari awal terlihat tertarik pada Jeremy kemudian mencoba untuk mengajak Jeremy untuk melakukan sesuatu bersama dengannya. Jeremy yang halus menolak ajakan tersebut karena ia akan sibuk menjadi panitia pada pesta dansa yang ternyata dibuat oleh sekolah mereka. Beberapa saat Jeremy pun pergi meninggalkan Anna. Scene kemudian berpindah pada Bibi Jenna yang terlihat telah bersiap-siap untuk mengikuti pesta dansa. Elena kemudian mencoba untuk menanyakan tentang status adopsinya. Suasana terlihat tenang. Bibi Jenna kemudian mulai menceritakan kisah adopsi Elena, di mana pada suatu malam ayah Elena bertemu dengan seorang wanita berusia 16 tahun yang kabur dari rumahnya dan bersiap untuk melahirkan. Karena iba, ayah Elena kemudian mengantarkan perempuan tersebut untuk melahirkan dan kemudian memberinya tempat tinggal. Namun tanpa diduga beberapa hari berselang setelah melahirkan, wanita itu kemudian pergi. Karena ayah Elena adalah seorang dokter, maka ia bisa dengan mudah mendaftarkan akta kelahiran Elena atas nama mereka. Selain cerita itu, Bibi Jenna juga mengatakan pada Elena bahwa wanita itu bernama Isabella. Scene kemudian berpindah pada Damon yang didatangi oleh Steven. Steven kemudian memberikan jurnal ayah mereka karena yakin Damon tengah mencarinya, sembari mengatakan bahwa tidak ada catatan yang tertulis di dalam jurnal tersebut mengenai cara untuk membebaskan Catherine dari makam tersebut. Dengan demikian, Steven kemudian menawarkan diri untuk membantu Damon untuk membebaskan Catherine. Damon yang heran dengan Steven kemudian bertanya mengapa Steven mau membantunya. Steven mengatakan bahwa itu ia lakukan agar Damon bisa cepat pergi dari Mystic Falls. Namun Steven hanya ingin membantu Damon melepaskan Catherine saja, tidak dengan 26 vampir lainnya yang akan sangat berbahaya jika ikut lepas bersama Catherine. Damon merasa bahwa Steven sedang merencanakan sesuatu, namun Steven menepis tuduhan itu dengan mengatakan bahwa Damon lah orang yang selalu memiliki siasat lain di antara mereka berdua. Steven kemudian menutup percakapannya dengan mengatakan pada Damon untuk memikirkan tawaran tersebut. Adegan kemudian berpindah pada Elena yang terlihat bersiap-siap untuk pergi ke pesta dansa. Beberapa saat, ia kemudian merasakan kehadiran orang lain di rumahnya. Tiba-tiba saja Elena dikejutkan dengan kompas vampir yang bergerak menandakan kehadiran vampir di dalam rumahnya. Karena takut, Elena kemudian menelpon Steven. Yang mengangkat telepon tersebut ternyata adalah Damon yang memberitahukan bahwa Steven sedang menuju rumah Elena dan lupa membawa teleponnya. Karena mengira kompas itu beraksi karena kehadiran Steven, Elena kemudian sedikit tenang lalu menutup teleponnya. Tanpa Elena sadari, vampir yang mengintai Elena ternyata telah bertengger di atas plafon rumah Elena dan langsung menyerang Elena. Beruntung tepat pada saat itu Steven telah sampai dan langsung menolong Elena dengan membanting tubuh vampir tersebut. Vampir yang dibanting kemudian dengan kecepatannya berlari meninggalkan rumah Elena. Setelah kejadian itu, Damon, Steven, dan Elena berkumpul membicarakan kejadian itu. Damon bertanya mengapa vampir itu bisa masuk ke rumah Elena, yang dijelaskan bahwa vampir itu telah diundang masuk ke dalam rumah Elena ketika ia menyamar menjadi seorang pengantar pizza. Karena rumah Elena sudah tidak aman, mereka pun akhirnya merencanakan penangkapan pada vampir tersebut dengan menjadikan Elena sebagai umpan.
Di pesta dansa terlihat riuh orang yang sedang berpesta. Elena datang diapit oleh Steven dan Damon. Dari kejauhan terlihat Alaric yang memantau Damon dengan penuh dendam. Beberapa saat Jenna kemudian datang menemuinya. Pembicaraan keduanya pun dilanjutkan sembari berjalan dan menikmati minuman yang tersedia. Bibi Jenna kemudian sedikit menyinggung tentang istri Alaric, yang mana dari pembahasan itu Alaric kembali menatap ke arah Damon seolah-olah menggambarkan dendam yang begitu besar yang harus segera ia tuntaskan. Berpindah pada Bunny dan Caroline yang didatangi oleh Damon. Damon mencoba untuk menyapa Bunny, namun Bunny yang masih begitu marah pada Damon kemudian pergi meninggalkan Damon. Begitupun dengan Caroline. Beberapa saat Steven dan Elena datang. Karena bosan sendiri, Damon mencoba untuk mengajak Elena untuk berdansa. Namun Elena lebih memilih berdansa bersama Steven. Ketika keduanya mulai berdansa, tanpa mereka sadari, vampir yang berniat membunuh Elena sedang memantau keduanya. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang sedang sibuk menyiapkan minuman untuk para tamu yang datang. Anna terlihat mendatanginya sembari mencoba untuk menggoda Jeremy. Hal itu tentunya membuat Jeremy sedikit risih dengan tingkah Anna yang selalu menguntitnya. Beralih pada Bunny dan Caroline yang mendatangi Mystic Grill. Bunny yang ternyata tertarik pada pelayan kafe yang pernah membantunya dari gangguan Damon mengajak Caroline untuk mencari tempat duduk yang pas agar Bunny bisa terus memperhatikan lelaki tersebut. Terlihat Matt yang tengah bekerja tepat berada di belakang mereka. Caroline yang tidak menyadari itu kemudian mulai berbicara memojokkan pelayan tersebut. Matt yang mendengar itu kemudian terus berjalan melewati Caroline dan Bunny. Caroline mencoba untuk menyapa Matt, namun Matt yang tak senang hati mendengar ucapan Caroline terus berjalan tanpa memperdulikan Caroline. Scene kemudian berpindah pada Alaric yang mendatangi Damon. Mereka berkenalan sembari sedikit membahas mengenai Steven. Alaric terus bertanya seolah-olah sedang menggali informasi. Damon yang terus ditanya menjadi sedikit risih karena ia merasa sedang diinterogasi. Menyadari kekesalan Damon, Alaric kemudian meminta maaf lalu pergi meninggalkan Damon. Kembali pada Caroline dan Bunny. Caroline nampak sedih karena Matt selalu mengabaikannya. Bunny yang iba mencoba untuk menasehati Caroline, namun Caroline merasa tak perlu mendapatkan ujangan dari wanita yang hanya bisa mencuri pandang pada lelaki yang disukainya tanpa ada aksi untuk membuktikannya. Bunny yang tertantang oleh ucapan Caroline kemudian pergi mendatangi pelayan tersebut untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan Caroline padanya itu tidak benar. Sesampainya di hadapan pelayan itu, Bunny kemudian mengajak pelayan tersebut untuk kencan, dan ajakan itu ternyata disambut gembira oleh pelayan tersebut. Berpindah pada Anna yang terlihat membantu Jeremy. Karena merasa mereka sudah semakin dekat, Anna kemudian mencoba untuk meminjam jurnal milik keluarga Jeremy. Namun karena jurnal tersebut saat ini ada pada Alaric, Jeremy tak dapat memberikannya pada Anna. Anna terlihat sedikit memaksa yang pada akhirnya membuat Jeremy heran dengan tingkah Anna yang seolah-olah memiliki tujuan lain dengan mendekatinya. Dan benar saja, ternyata Anna adalah seorang vampir yang perubahan wajahnya tak mampu ia kontrol di hadapan Jeremy. Menyadari perubahannya diketahui oleh Jeremy, Anna kemudian pergi meninggalkan Jeremy. Setelah itu Anna kemudian terlihat mendatangi seseorang yang ternyata adalah vampir yang sedang memburu Elena. Keduanya ternyata adalah vampir yang sedang berencana untuk mengambil jurnal milik keluarga Elena. Anna mencoba mengingatkan vampir tersebut untuk tidak mengganggu Elena karena itu di luar dari tujuan mereka dan dikhawatirkan akan menggagalkan rencana mereka. Namun vampir tersebut sama sekali tak menghiraukan peringatan Anna. Ia tetap berniat untuk terus mengganggu Elena yang baginya sangat menyenangkan. Apalagi karena ia juga ternyata mengenal Catherine. Karena kemiripan mereka, itulah yang membuat ia sangat senang memburu Elena. Berpindah pada Elena bersama Steven. Beberapa saat Elena kemudian menyadari kehadiran vampir yang tengah memburunya. Hal itu kemudian ia beritahukan pada Steven yang langsung saja mengejar vampir tersebut. Ketika Steven menangkap vampir yang menggunakan hoodie tersebut, Steven terkejut karena ternyata laki-laki yang menggunakan hoodie itu bukanlah vampir yang memburu Elena. Dari penuturan laki-laki tersebut, hoodie itu ia dapatkan dari laki-laki yang memberikannya dengan cuma-cuma. Scene kemudian beralih pada Elena yang masih berada di tengah pesta dansa. Ia kemudian ditelepon oleh vampir yang sedang memburunya. Vampir itu lalu menyuruh Elena untuk segera keluar dari ruangan tersebut, sembari mengancam Elena akan memangsa Jeremy yang saat itu tepat berada di sampingnya. Karena pertaruhannya adalah nyawa adiknya, Elena kemudian memilih untuk keluar dan lalu berlari mencari pertolongan. Vampir itu terus memburu Elena. Elena yang terpojok kemudian dengan mudah tertangkap lalu dibanting oleh vampir tersebut. Saat terbanting, Elena menyempatkan mengambil
mengambil 2 buah pensil yang ketika ia hampir saja dimangsa, Elena kemudian menusukkan pensil itu ke tubuh vampir tersebut. Karena pensil itu terbuat dari kayu, tentu itu sedikit berimbas pada vampir tersebut. Namun vampir tersebut terus memojokkan Elena. Karena merasa kayu pensil itu kurang, Elena kemudian mematahkan kayu pel untuk ia gunakan sebagai senjata. Namun vampir itu bukanlah tandingan Elena. Tepat ketika vampir itu hampir memangsa Elena, Steven kemudian datang membanting tubuh vampir tersebut. Bersama Damon, keduanya pun memojokkan vampir tersebut. Steven menusukkan kayu yang diberikan oleh Damon tepat di perut vampir itu. Dengan kondisi ini, Damon kemudian mencoba menginterogasi vampir tersebut, yang mana dari penuturan vampir tersebut diketahuilah bahwa vampir itu juga sedang merencanakan untuk membebaskan Catherine dan 26 vampir lainnya yang terkubur di bawah gereja Vel. Dan dari penuturan vampir tersebut juga diketahui bahwa cara untuk memasuki kuburan tersebut ternyata tercatat pada jurnal milik keluarga Elena yang ditulis oleh Jonathan Gilbert, yang mana dalam catatan tersebut mereka membutuhkan sebuah benda bernama Grimoire. Karena merasa apa yang ingin mereka ketahui sudah cukup, Steven kemudian membunuh vampir tersebut tanpa mereka sadari. Saat itu Anna mencuri dengar pembicaraan mereka yang tiba-tiba saja langsung pergi karena menyadari kehadiran orang lain di tempat itu. Benar saja terlihat Alaric mendatangi tempat itu. Menyadari kehadiran Alaric, Steven kemudian menyuruh Damon untuk menyelesaikannya, sementara ia tinggal untuk membereskan mayat vampir tersebut. Ketika bertemu Alaric, Damon kemudian langsung mencoba memanipulasi pikiran Alaric agar melupakan semua kejadian yang disaksikannya. Alaric terlihat menurut, namun ketika Damon pergi terlihat dalam genggaman Alaric yang sedang memegang setangkai bunga vervain, yang artinya saat itu Alaric terbebas dari manipulasi pikiran Damon. Setelah semua selesai, Damon dan Steven berbicara empat mata. Steven mencoba untuk menyimpulkan bahwa Damon juga sebenarnya sedang mencari benda bernama Grimoire yang dapat membalikan mantra Emily untuk membebaskan Catherine. Dengan semua fakta itu, Steven kembali meyakinkan pada Damon bahwa tawarannya untuk membantu melepaskan Catherine masih ada dan ia siap bekerja sama dengan Damon dengan dalih agar Damon bisa pergi bersama Catherine dan membiarkan dirinya bersama Elena. Namun tetap dengan kesepakatan awal bahwa hanya Catherine yang boleh keluar, yang lainnya harus tetap terkubur atau sekalian dibunuh saja. Karena Steven yang begitu meyakinkan, akhirnya Damon pun menyetujui kesepakatan tersebut. Berpindah pada Matt yang terlihat sedang bersih-bersih meja. Ia kemudian didatangi oleh Caroline yang meminta maaf atas semua kesalahan yang ia lakukan dan berharap Matt mau memaafkannya, sembari ia meyakinkan akan berusaha untuk merubah sikapnya. Matt yang sudah terlanjur kecewa kemudian menumpahkan semua kekecewaannya sembari meyakinkan pada Caroline bahwa ia sebenarnya masih mencintai Elena dan ia takut menyakiti Caroline karena tak mampu memberikan kejelasan pada hubungan mereka. Caroline yang mendengar itu tentu saja sangat kecewa. Dengan perasaan hancur, ia kemudian pergi meninggalkan Matt yang terlihat menyesali perkataannya. Caroline yang dalam perjalanan pulang ternyata disusul oleh Matt. Matt beberapa kali terdengar memanggil Caroline, tapi Caroline sama sekali tak menggubris panggilan tersebut. Karena panggilannya tak dihiraukan, Matt kemudian turun dari mobilnya dan langsung mencium Caroline sembari ia mengatakan bahwa ia akan berusaha membuat hubungan mereka berhasil. Beralih pada Alaric yang mengantarkan Bibi Jenna pulang ke rumahnya. Alaric berterima kasih karena Bibi Jenna mau menemani dan mendengarkan semua curahan hati Alaric mengenai istrinya. Bibi Jenna yang tak keberatan dengan itu kemudian mengatakan bahwa ia akan selalu siap mendengarkan semua cerita tentang istri Alaric. Keduanya kemudian bersepakat untuk berkencan di hari Jumat. Alaric kemudian berjanji bahwa ia akan berusaha mengurangi cerita tentang istrinya. Namun Bibi Jenna tetap ingin mendengarkan cerita tersebut agar ia bisa terbiasa dengan kehidupan Alaric. Alaric yang mendengar itu tanpa sadar kemudian menyebutkan nama istrinya yang ternyata bernama Isabel. Mendengar itu, Bibi Jenna menjadi sedikit terkejut. Kalian masih ingat tentang ibu kandung Elena? Yah, ibu kandung Elena bernama Isabella, gadis yang melahirkan Elena. Karena penasaran, Bibi Jenna kemudian menanyakan tentang asal Isabella, yang dijawab Alaric berasal dari Virginia. Nama dan asal sudah tepat, tapi kita masih belum bisa menyimpulkan bahwa Alaric ini adalah ayah Elena. Nama bisa saja mirip, tapi belum tentu Isabella yang dimaksud adalah istri Alaric. Kita nantikan saja kisah selanjutnya seperti apa. Berpindah pada Steven dan Elena. Steven kemudian menceritakan tentang niatnya membantu Damon membebaskan Catherine. Elena nampak terkejut, namun Steven langsung menekankan pada Elena bahwa itu hanyalah kebohongan belaka. Ia hanya ingin membuat Damon percaya padanya. Elena meyakinkan Steven untuk tidak membantu Damon. Meski saat ini mereka dekat, namun itu tidak lebih dari rasa terima kasih Elena karena Damon pernah menyelamatkannya. Meski tak ingin menjadi musuh Damon, Steven pun tak ingin membantu Damon membebaskan Catherine karena itu akan sangat berbahaya untuk Mystic Falls. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan Anna yang sedang membuntuti lelaki yang adalah pelayan di Mystic Grill yang didekati oleh Bunny.
Ketika Ana mencoba untuk memangsa lelaki tersebut, tiba-tiba saja lelaki itu menangkap leher Ana dan lalu memojokkannya di dinding. Ternyata pelayan ini juga adalah vampir dan mereka berdua adalah sepasang kekasih yang ternyata diketahui sedang bekerja sama untuk memuluskan rencana dengan mendekati Jeremy dan juga Bunny. Dan episode ke-12 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menyaksikan ulasan serial The Vampire Diaries ini. Semoga ulasan ini bisa sedikit menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di episode ke-13. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video ulasan ini ke media sosial teman-teman semua agar orang lain juga tertarik untuk menonton ulasan ini. Dan terima kasih.